Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Ibu dimanapun Pak Ibu berada. Terima kasih sudah kembali menonton. Di sini kita akan masuk ke tutorial Syskudes ya. Ini masih rilis uji coba, jadi akan saya coba dulu. Dan sekaligus ya kalau berhasil ya ini sekalian jadi tutorial gitu ya. Nah ini terkait update di Maret ini apa Ibu dalam mengakomodir transaksi untuk Cortex ya. Dalam mengakomodir transaksi untuk Cortex. Jadi kita akan ada sedikit update di sini di Syskudes. Yang pertama adalah terkait parameter ya di rekening APBDes. Sekarang terkait pajak ini ada tambahan ya, pajak-pajak ini ya. Ada deposit pajak juga akunnya ya. Jadi nanti akan ada fiturnya, fitur untuk deposit pajak. Termasuk jenis potongan akan bertambah Pak Ibu. Ya, pertama kita akan cek dulu ya. Kita mau transaksi apa nih gitu kan. Kalau nggak salah saya ada transaksi aset ya di desa ini. Saya izin pakai database Bogor ya. Semoga kalau keberatan nanti saya hapus video ya. Jadi kalau merasa keberatan nanti saya pakai database yang lain gitu. Nah ini guys, saya coba buka di desa Puspasari aja ya. Maaf ini sampel ya RAB-nya ya. Jadi memang saya percepat saja. Nah ini kita anggap oke, aset tetapnya adanya pemeliharaan ya. Rasional ada belanja nggak ya? Rasional ya. ATK, admin bank, pajak bunga, TK Silpa. Sedikit ya. Apa kita mau pakai desa lain? Tapi nggak apa, kita pakai ini aja ya. Kita coba belanja ATK kalau gitu Pak Ibu. ATK senilai 2,5 juta gitu ya. Bagaimana posisinya? Nah, berarti kan untuk belanja ATK ini kan Bapak Ibu pertama pastilah ya input dulu kan CSPP dan kwitansinya ya. Kita coba di sini ya. Atasan penerimaan. Tadi ada nggak ya sudah buat penerimaan? Oke, baru ada PBH dan dana desa ya. Kita tambahkan dulu deh tadi ADD kalau nggak salah sumbernya ya untuk belanjanya. Tambahkan dulu aja hari ini sampel kan ya. Sampel penerimaan ADD. Tambah, kita pilih yang ADD-nya. Ya, seperti itu ya. Lanjut, data entry, penatausahaan, SPP kegiatan, pilih desa, saya pilih Citerap, terus pasar ini, definitif gitu ya. Ini juga desa yang saya pakai yang sama kemarin untuk tutorial PKTD itu ya. Ini tanggal SPP saya buat ya tanggal yang sama juga. Sampel SPP APK. Pilih rinciannya, saya tambah. Sini ada ATK perkantoran desa. Kita coba belanja ini ya 2,5. Oh, sumbernya PBH. Oke, nggak usah nambahin penerimaan harusnya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke bukti pengeluaran. Nah, di sini ATK ya. Ya, Pak Ibu, untuk ATK ini kan sebenarnya ada banyak yang dibeli ya. Nah, kita anggap kita membeli banyak, tapi senilainya 2,5 juta. Gitu ya. Anggap ini 2203 2025. Ada apa aja? Kertas. F4. Kertas berapa jumlahnya gitu ya. Tulis aja langsung jumlahnya. Kertas A4. 10.000. Ya, ini juga saya sini. 10.000. Boleh juga deh. Pen 3 box, stock up, folio 3 dus, apa lagi? Lagi ya biasanya orang belanja dan lain-lain. Iya. Ini jangan dicontoh ya. Bapak Ibu harus mencontoh
ya ditulis semua gitu ya. Nah, senilainya 2,5 juta, include pajak kan gitu ya. Nah, ini kita pilih penerimanya, misalkan siapa? Hmm, Sama Pak Ibu belanja di BUMDes lah ya. BUMDes, ATK Utama, Pusat ATK, gitu ya kita namanya. Desa Puspasari ya. Pada rekening bank, nomor rekening bank, nama bank, NPWP. eh nah, ini tergantung ya. Pak Ibu mau belanjanya tunai atau bank gitu ya. Anggaplah transfer gitu ya. Transfer. Rekening bank, bank begini. Oke, nggak ada sponsor ya. Saya ikutin aja. Nah, saya lupa urutan NPWP tapi ya ditulisnya begitu ya. Lanjut, ada potongannya ya. Nah, di potongan ini em, Bapak Ibu itu tetap istilahnya memotong nanti ya senilai apa berapa nilai potongannya gitu ya. Ada potongan pajak PPN pusat misalkan gitu ya. Kita pilih. Nanti kalau ada tambahan pilihan bisa jadi ada banyak ya. Ada PPN apa nih dia gitu kan. Jadi kita pilih dulu PPN pusat. Nah, ini kita set. Billingnya dikosongkan ya. Kalau pakai deposit. Karena kan dia adanya billing deposit nanti ya. Nah, ini juga PPh 22 set. Kira-kira seperti itu. Berapa nilainya ini? Misalkan Pak Ibu kumpulkan banyak nih, ada SPP dan kwitansi ya. Nah, tapi kalau saya, misalkan saya contohkan 247, 748, nih kalau kita tambah berapa kan gitu ya. Kita tambah berapa nih? Kecilkan dulu. Eh, nggak bisa dikecilkan. 247, 748. Tambah 337, 281, 535 ya. Nah, anggap Pak Ibu senilai ini akan di-store lewat deposit gitu ya di Kortax ya. Maka Pak Ibu ya masuk ke setelah nanti membuat billing deposit dan juga apa namanya setelah menyetorkan depositnya baru itu catat di Siskudes. Catatnya adalah di menu penatausahaan mutasi kas ya. Kita pilih desanya, kita pilih deposit pajak ya gitu ya. Setelah dihitung-hitung tadi berapa yang mau didepositkan gitu ya. Misalkan sini 23, 03, 2025. Brian, deposit pajak pembelian penghitungan apa ya pembelian ATK gitu ya. Pak, tapi saya terdiri dari banyak SPP gimana? Nah, ini selera aja ya deposit pajak. Misalkan eh, SPP berapa kodenya? Misalkan SPP 002. Silakan kalau mau pakai seperti itu atau mau pakai nama belanjanya apa. Berarti tadi nilainya 281.532 ya. Tapi Pak, saya terdiri dari banyak pajak depositnya mau sekalian gitu ya. Kan nggak salah juga kan? Deposit kan bisa sekalian banyak nilainya gitu kan. Ataupun tanpa pemotongan dulu, jadi didepositkan dulu uangnya gitu kan. Tapi ya saran saya ngapain gitu kan ya, kita manfaatkan supaya deposit itu benar-benar senilai ini. Karena nanti kan kalau misalkan kelebihan nilai deposit, ya kasihan uangnya nggak bisa dipakai kan. Maksudnya untuk belanja yang lain gitu ya. Nah, ini kode billing dan NTPN ini dapatkan setelah Pak Ibu beneran mendeposit. Jadi dicatatnya itu setelah deposit baru catat di sini ya. PN. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya Bapak Ibu misalkan akan mencairkan SPP-nya sama juga prosesnya, nggak jauh beda, cairkan SPP-nya yang tadi ya. Data entry, penatausahaan, SPP kegiatan, pilih, kita masuk definitif yang tadi, ubah, draft jadi final ya, simpan. Gini ya. Lanjut, kita keluar, kita pilih data entry, penatausahaan, pencairan. Pilih, terap, oke, SPP belum cair. Nah, ini kita pilih tanggal bayar kita isi yang hari ini. Kita pilih bank ya. Simpan.
Terus bagaimana Pak pencatatan penyetoran pajaknya? Nah, Pak Ibu nanti kan di Kortax itu akan melakukan namanya pemindah bukuan ya dari saldo deposit menjadi saldo bukan menjadi saldo ya. Dari saldo deposit itulah yang dipakai membayar kan begitu ya. Nah, begitu mencatat di Siskudes ketika Pak Ibu memakai saldo deposit itu, maka catat di penyetoran pajak ya. Catat di penyetoran pajak, Bapak Ibu silahkan di sini ya, udah catat, tambah. Nah, tinggal pilih saja metode bayarnya adalah deposit. Ya, itu ya. Pilih aja ya. Tanggal bukti pembayaran, misalkan minggu depannya di 28 kalau seperti ini. Nah, biasanya resolusi laptopnya terlalu gede layarnya jadi seperti ini ya. Pilih kode rincian. Nah, kita pilih nih. Ada apa saja potongannya gitu ya. BPN pusat, satu dan lain-lain ya. Nanti ini akan ada tambahan ini kayaknya ya. Kalau memang ada tambahan dari apa namanya DJP ya untuk rekomendasi kami. Tapi kalau enggak ya akan seperti ini aja. Nah, ini ya. Ini yang maksud saya tambahan juga Pak Ibu. Jadi ada tambahan kode MAP ya, setoran PPN atas apa dia nih. Nah, itu Pak Ibu kalau belanja ATK, PPN-nya kira-kira apa? Kita lihat dulu ya. BKP tidak berwujud, bukan JKP, bangun sendiri. Nah, ini harus ada sosialisasi dari KPP ya. Jadi silakan Pak Ibu, saran saya setiap apa ya, untuk admin kabupaten terutama ya. Jadi kalau memang perlu penjelasan terkait pajak nggak masalah Pak Ibu. Ada kan lah BIMTEK untuk pajak ini ya supaya tahu terkait apa pajak-pajaknya yang kena di desa gitu ya. Kan mau Zoom pun juga nggak masalah kan. Nah, jadi ini bukan saran sih, gimana ya untuk membantu aja. Jadi desa juga ini. Tapi setahu saya juga KPP membuka layanan konsultasi ya lewat kering pajak ataupun tergantung KPP-nya juga kan, ada yang bisa dihubungi kantornya. Nah, silakan tanyakan nih, kira-kira MAP-nya yang mana untuk transaksi ATK gitu ya. Kita anggap pilih salah satu dulu aja yang bendaharawan ya. Nah, keterangan pemindah bukuan ya. Kalau saya biasanya sekarang bahasanya adalah bukan setor. Kalau dia pakai deposit, saya pakainya pemindah bukuan ya. Pemindah bukuan, deposit, pajak, PPN, pembelian ATK, SPP 0002. Oke, identitas wajib pajak pihak ketiga, Bumdes Pusat ATK nih. NTPN tidak diisi ya karena deposit dia NTPN-nya sudah NTPN deposit. Pilih, klik 2 kali, masuk di sini bagian bukti potong, tambah, pilih bukti potongnya, klik, pilih simpan. Nah, seperti itu saja. Jadi Pak Ibu nanti di bagian laporan ya, kalau kita masuk ke laporan, maka pajaknya juga sudah akan tersetor ya. Karena kita pilih PBH deh ya. Nah, gini ya. Ada penerimaan, ada belanjanya senilai 2,5 kan gitu ya kalau di BKW ya. Atau kita nggak usah pakai sumber dana ya. Kosongkan. Waduh, nggak bisa dipilih nih kalau ini. Nah, ini BK buku pembantu bank ya. Kita coba cek buku pembantu bank. Nah, ini ada sampel SPP-nya 2,5, potongan pajaknya juga ada. Jadi pemasukan ya. Ada deposit juga ya. Ada depositnya juga di tanggal yang sama. Deposit ini berarti Pak Ibu mengeluarkan uang dari rekening kas desa ya. Nanti cara melihatnya ada tambahan sekarang buku kas pembantu deposit pajak ya. Sini akan melihat transaksi deposit apa yang sudah Pak Ibu lakukan dan pemindah bukuannya apa saja yang sudah dilakukan. Jadi tersisa ini kan ada PPh 22 yang tadi kita buat ya. Ini belum kita pindah bukukan begitu ya. Jadi silakan ini saya pikir sudah cukup baik untuk mengakomodir transaksi yang berupa deposit. Tapi kalau Pak saya pemotongan pajaknya tidak pakai deposit, saya pakai lapor SPT aja biar nggak usah deposit ya silahkan ya. Itu kan memang ada 2 opsi kemarin Pak Ibu ya. Jadi demikian, saya harap tutorialnya membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Semoga saya juga bisa membalas segera ya dan mohon maaf kalau memang terlambat dalam membalas komentar Pak Ibu. Terima kasih ya. Silakan disimak tutorialnya.